Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kama Ananda dengan nomor NIM A11 2020 12586. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan website dari hasil tugas UTS, tugas UAS dari saya yang diampu oleh Pak Ajib Susanto. Sebelum saya membuat video tutorial ini, saya akan menunjukkan overview dari website saya, sekalian perkenalan websitenya dan fitur-fiturnya. Oke, langsung saja ke videonya. Kita mulai dari home-nya. Di sini adalah home dan saya menggunakan hosting dari 000 web host. Nah, di sini di dalam home kita menjadi pengguna sebagai pengunjung. Di website saya terdapat 3 pengguna, yaitu pengunjung, user, dan admin. Yang pertama kita sebagai pengunjung. Nah, di sini dapat kita lihat, kita dapat melihat-lihat produknya. Nah, di sini ada carousel. Di sini ada produk-produknya. Nah, di sini ada about. Ini adalah gift ya, bisa bergerak. Lalu di sini ada footer. Nah, di sini adalah di sini adalah kategorinya. Ada 3 kategori untuk kerajinan, minuman, dan makanan. Untuk elektronik ini belum saya isi karena ini bisa diganti dalam database yang akan saya tunjukkan nanti. Nah, di sini ada promo. Di sini ada slideshow-nya. Nah, untuk berita bisa dilihat di sini. Untuk video. Nah, di sini saya menggunakan embedded YouTube ya. Di sini kita bisa klik kanal YouTube, ini nanti akan keluar channel YouTube milik saya, Lutfi Ananda. Nah, kita misal play satu video di sini. Nah, di sini bisa kita play, bisa kita full screen. Oke, lanjut ke kontak. Ini saya akan tunjukkan fitur-fitur dan perkenalan website saya. Di sini ada embedded Google Map, ini adalah rumah saya. Lalu ini ada Facebook, YouTube, dan Twitter. Nah, di sini ada Facebook, di sini ada YouTube, sama seperti tadi. Lalu Twitter tidak pernah saya pakai. Oke, lanjut. Karena kita sebagai pengunjung, maka di sini ada buku tamu. Buku tamu ini hanya bisa diakses jika kita sebagai pengunjung. Oke, misal kita isi ya. Misal kita isi namanya Sukirman. Websitenya sukir@mail.com. Situsnya sukir.com. Maksudnya, halo, saya di sini untuk mengetes buku tamu. Kita send message. Nah, di sini ada alert. Kita bisa lihat juga buku tamunya dari seluruh pengunjung yang sudah datang. Nah, di sini. Misal kita ingin nambah lagi ya, untuk mengetes apakah itu asli apa enggak. Kita pakai ini aja ya. Kita cek lagi. Nah, di sini bertambah. Nah, bertambah. Nah, lalu untuk login, di sini ada 2 login ya. Ada login admin dan user. Di sini kita sebagai pengunjung. Nah, jika kita klik produknya untuk pemesanan, itu juga otomatis akan masuk ke login user, karena yang dapat melakukan pemesanan itu adalah user. Misal kita klik, nah kita akan masuk ke pemesanan. Saya di sini sudah membuat akun, namanya Lutfi, passwordnya 1. Nah, di sini, ini akan masuk ke websitenya. Ini sama, identik, kategorinya sama, identik seperti ini. Sama. Ini untuk yang untuk elektronik sama tadi ya. Belum saya tambahkan datanya di sini. Nanti kita bisa tambahkan lewat backendnya. Nanti kita bahas. Untuk promo sama. Untuk berita sama, video sama. Di sini video sama, kontak sama.
Yang berbeda hanyalah pada bagian pemesanan ini. Nah, pada bagian pemesanan ini kita bisa input barang yang kita inginkan. Di sini saya sudah input ya. Nah, di sini ada tampilannya. Ini hanya yang ditampilkan hanya yang sesuai dengan usernya. Jadi kalau nama saya Lutfi, yang ditampilkan hanya pembelian oleh nama Lutfi. Misal kita beli wedang ronde, kita beli 19. Misal kita ganti patung plakat aja. Nah, ini otomatis 19. Kita beli, tolong diberikan stand untuk stand saja, gitu saja. Alamat Jalan Merdeka Raya nomor 21. Kita pesan. Nah, di sini akan bertambah ya. Bagaimana kalau saya belum punya akun, kalau saya belum punya user? Nah, di sini kita bisa sign up. Untuk tombol loginnya di sini ada daftar. Misal kita mau daftar jadi Paijo misalnya ya. Nah, misal kita daftar sebagai Paijo. Bentar saya cek apakah webnya jalan. Oke, masih jalan. Misal kita daftar sebagai Paijo di sini. Misal kita daftar sebagai Lutfi dulu. Lutfi password 1. Nah, di sini tidak bisa karena username-nya sudah digunakan. Nah, maka kita akan daftar sebagai Paijo yang belum pernah dipakai, passwordnya 123. Nah, di sini daftar berhasil. Lalu kita bisa login Paijo, passwordnya 123. Nah, di sini kita login, kita bisa melakukan pemesanan. Nah, di sini belum ada pemesanannya, jadi tidak ada keluar namanya. Misal kita beli jenang grendul 5, tolong packing yang aman, Jalan Selatan Timur nomor 91. Kita pesan sekarang. Nah, di sini keluar Paijo akan beli jenang grendul. Nah, berikut adalah singkatnya dari login user dan bagaimana cara melakukan pemesanan. Jadi jika pengunjung yang baru saja masuk dalam websitenya bisa melakukan sign up pada bagian sini, daftar. Oke, lalu untuk halaman admin, pada halaman admin ini sedikit berbeda. Jadi tidak bisa dilakukan pendaftaran. Untuk pendaftaran harus langsung melewati MySQL database-nya langsung. Sehingga di sini saya hanya memiliki 2 akun admin, yaitu Lutfi Kama Ananda dan username Ajib. Dan Ajib seperti ini. Untuk Pak Ajib Susanto, passwordnya 123, sama seperti passwordnya yang ini, 123. Oke, kita login. Nah, di sini kita bisa mengelola semua dari data dari front end. Untuk untuk mengecek front end-nya kita bisa klik Pick Station. Nah, ini adalah kita sebut back end-nya sebagai Pick Station. Nah, di sini untuk buku tamu kita bisa lihat data-data dalam buku tamu. Nah, di sini misal kita ingin mengedit yang Lutfi Kama Ananda, misal kita ganti namanya menjadi Nanda, gitu saja misalnya. Halo, nama saya Nanda. Kita edit. Nah, di sini akan ganti. Kita refresh. Nah, akan berganti ya. Misal kita mau hapus yang Sukirman, yang ini saja ya, Nanda. Kita hapus. Nah, akan terhapus. Oke. Untuk menambah sama juga bisa dilakukan. Misal kita tambahkan Miftah, email ini. Halo, nama saya Miftah. Nah, ini sudah tertambah. Nah, di sini kita tambah ya. Ada 2 Miftahnya. Oke. Langsung kita masuk ke bagian berita. Jadi di sini semuanya sama sebenarnya ya. Nah, untuk berita misal kita tambah data ya. Kita buat judul berita tentang teknologi misalnya ya. Teknologi Bitcoin semakin mahal. Misalnya seperti itu. Headline-nya, wah,
sekarang Bitcoin mahal loh. Nah, kita lakukan gini saja. Untuk link foto saya menggunakan foto dari website ya. Jadi seperti ini. Nah, kita ambil saja fotonya di sini dengan cara kita copy image address, lalu kita cek apakah bisa. Oke, bisa. Berarti kita tinggal paste di sini, ditambahkan oleh Lutfi Ananda biar beda. Nah, kita sudah input. Di sini ada tanggalnya ya, 2022. Nah, kita cek beritanya di sini. Nah, beritanya kan ketambah jadinya. Bitcoin semakin mahal. Misal kita ganti beritanya. Semakin murah, misalnya kita buat semakin murah. Kita edit. Nah, di sini akan teredit. Untuk delete ya bisa kita klik delete ya, ini nanti ke delete ya. Nah, ini. Nah, hilang jadinya beritanya. Oke. Untuk kategori berita di sini tidak terlalu penting sebenarnya ya. Untuk kategori ini belum saya gunakan karena ini kategorinya hanya untuk kategorisasi. Ya, misal kita ganti saja yang entertainment misalnya. Beritanya kita jadi sports. Kita ganti sports. Berita tentang sports gitu ya. Sports. Nah, di sini keganti. Tapi untuk tampilannya belum ada efek. Bisa kita tambah e-sports. Berita tentang e-sports. Nah, di sini bisa. Nah, ini kan kita pakai 2 saja ya. Nah, lalu untuk bagian produk. Nah, di sini untuk produk ini yang tadi ya. Yang produknya. Kita lihat produknya di sini di home. Sama saja jika kita login, langsung ke update juga. Misal kita login aja ya. Nah, kita login nih di sini. Nah, ini kan kurang 1. Di sini kita masukin ke kita masukin ke makanan saja. Kalau begitu kita masukin ke makanan aja. Nah, kita buat getuk lindri. Kita masukin ke makanan. Harganya 15.000 lah. Oh, untuk fotonya ini saya sudah punya. Copy image. Kita masukkan. Kita refresh. Pasti ada di atas sendiri. Nah, getuk lindri. Ini untuk ini saya randomisasi ya. Untuk reviewnya. Jadi setiap di refresh itu pasti berbeda. Nah, ini berbeda reviewnya. Untuk editnya getuk lindri misal kita ganti es teh. Kita ganti jadi minuman. Harganya 3.000. Oke, untuk es teh berarti kita bisa melakukan ini. Nah, kita ambil foto ini nih. Copy image address. Oke, data sudah diupdate. Nah, fotonya ganti jadi es teh. Lalu untuk hapus, misal es teh ini kita hapus. Data berhasil dihapus. Kita refresh. Nah, sudah nggak ada ya es tehnya ya. Oh, yang tadi belum saya cek untuk yang es teh. Misal harganya 3.000. Ini belum saya cek ya. Ini kan minuman. Saya masukkan di minuman. Berarti nanti di kategori minuman sini pasti akan bertambah di sini. Nah, akan bertambah es teh. Oke. Sekarang lanjut ke kategori produk. Nah, di sini yang saya maksud tadi. Ini elektronik belum saya isi. Karena tadi saya menambah kategori ini. Misal kita tambah lagi. Misal ini kita edit aja menjadi jasa gitu ya. Kategorinya jasa. Macam-macam jasa panggilan dari Desa Sambung Rejo. Kita edit. Nah, di sini jadi jasa ini. Nah, jadi jasa. Karena kita nggak pakai, karena kita untuk saat ini pakai 3, kita hapus saja ini. Nah, di sini
Kita refresh. Nah, hanya ada 3. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke pemesanan. Nah, di pemesanan sini saya buat 3 akun tadi, ada Lutfi, Jaka, dan Paijo. Kita coba ini di Lutfi ya. Nah, maka yang tampil hanya pesanannya Lutfi saja. Jika saya menggunakan akun Paijo, maka yang tampil akan pesanannya Paijo saja. Nah, misal kita edit pesanannya Lutfi yang ini ya, onde-onde. Nah, ini onde-onde kita ganti, misal namanya misalnya masih Lutfi, barangnya tetap onde-onde, cuman kita belinya jadi 10, dan misalnya minta isi jahe misalnya. Alamatnya kita samain aja. Karena ini tidak saya isi karena alamatnya itu kalau diedit itu biasanya berbeda. Nah, ini kan 4 ya pesannya ya. Kita refresh. Nah, jadi 10 dan isinya minta isi jahe. Isinya pun juga berbeda. Akan menjadi, harganya akan bertambah. Untuk input kita bisa input sendiri. Nah, di sini kita bisa pilih. Misal kita login ke akun Paijo ya. Misal kita login ke akun Paijo. 1 passwordnya. Oh, sorry. Passwordnya 123. Nah, kita login ke akun Paijo. Kita lihat pemesanannya. Di sini hanya ada 1. Misal kita input Paijo, dia pesan es teh jumlah 2, catatan tanpa gula. Jalan, ini alamatnya kita bedakan, misal untuk temannya ya. Nah, ini kita input, kita refresh. Nah, di sini ketambah. Ini ditambah dari adminnya langsung. Untuk dihapus juga bisa. Ini es tehnya kita hapus, yang baru saja kita tambahkan. Ini kita hapus. Nah, langsung kehapus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian video. Untuk bagian video sama seperti ini. Nah, misal kita ingin di sini saya tidak memberi opsi untuk edit ya, karena video itu ya kalau enggak kita tambah kita hapus. Simpelnya seperti itu. Misal kita ini hapus yang video web development ini, kita hapus. Sebelumnya kita buka saja dulu buat nanti kita tambah lagi. Nah, ini kita hapus misalnya ya. Nah, video berhasil dihapus. Nah, jika ini di refresh maka hilang. Nah, hilang. Untuk tambah videonya, misal kita mau ini JavaScript crash. Nah, di sini ada link video. Link videonya itu adalah setelah V sama dengan, maka kita ambil yang ini, kita paste, judul videonya juga kita paste. Oh, tertutup, maaf, tidak sengaja keklik tutup. Oke, kita kembali lagi. Login password 123, masuk ke video, kita scroll ke bawah. Scroll wheel saya agak rusak ya, ini ya scroll wheelnya ya, jadi nggak bisa pakai scroll. Oke, tambah, kita paste dulu judulnya, kita masukkan linknya, lalu konten kreatornya. Oke, kita ketik manual saja. Oh, tidak sengaja saya tambahkan. Nah, ini kreatornya kurang saya tambahkan. Jadi kreatornya kurang, belum saya tambahkan. Tidak sengaja keklik tadi. Nah, di sini olehnya jadi kosong ya. Oke, kita hapus lagi aja. Kita tambahkan lagi. Tambah video. Versi media, ternyata sudah saya tambah. Ini judulnya JavaScript. Oke, kita input. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah,
Oke, sedikit lemot ya. Nah, kita bisa play videonya. Nah, bahkan IDM-nya pun jalan di sini ya. Nah, videonya bisa kita play nih, kita bisa nonton videonya. Nah, begitu adalah cara penggunaan web sambung rejo buatan saya secara sederhana. Jadi dapat kita simpulkan itu penggunanya ada 3. Yang pertama adalah pengunjung, kedua adalah user, yang ketiga adalah admin. Untuk pengunjung hanya dapat bisa mengisi buku tamu, dan untuk yang kedua user itu dapat melakukan pemesanan tetapi tidak dapat mengisi buku tamu. Lalu yang ketiga admin adalah user yang tujuannya itu dibuat untuk mengatur backend. Jadi segala front end-nya itu diatur dari backend. Jadi semua halaman webnya itu diatur oleh user admin dari halaman backend, dari halaman my admin. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.